Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Haryanti, NPM 24311134 dari kelas SI 24B. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi yang berjudul Perusahaan Dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Contoh dari perusahaan dagang adalah toko sembako, agen, dan supermarket. Ciri-ciri dari perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utama adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansi, terdapat akun persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, bentuk barang yang dibeli dan dijual sama. Yang keenam, tujuan utama mencari laba dengan menjual barang lebih tinggi dari harga belinya. Yang terakhir, kegiatan utamanya adalah penjualan dan pembelian. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan dagang. Yang pertama, berdasarkan produk yang diberdayakan. Contohnya seperti perusahaan dagang barang produksi dan perusahaan dagang barang jadi. Yang kedua, berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Contohnya seperti yang pertama, perusahaan dagang besar atau wholesaler. Yang kedua, perusahaan dagang perantara atau middleman. Yang ketiga, perusahaan dagang pengecer atau retail. Selanjutnya, akun-akun khusus perusahaan dagang. Terdapat 12 akun di dalam perusahaan dagang, yaitu utang dagang, piutang dagang, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut penjualan, beban pemasaran, dan terakhir akun beban administrasi dan umum. Menganalisis debit dan kredit ketika menyusun jurnal umum pada perusahaan dagang. Yang perlu kalian pahami dulu konsepnya adalah, ketika barang dagang itu bertambah, maka posisinya ada di sisi debit. Tetapi ketika barang dagang itu berkurang, maka posisinya ada di kredit. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Barang dagang bertambah itu di debit, tetapi ketika barang dagang itu berkurang, maka posisinya di kredit. Tetapi akun barang dagang itu namanya berubah-ubah sesuai dengan kejadiannya. Selanjutnya, akun yang sering muncul pada perusahaan dagang. Yang pertama adalah ketika menjual barang dagang, maka gunakanlah akun yang namanya penjualan. Ketika menjual barang dagang, itu berarti barang dagangannya berkurang. Barang dagang jika berkurang di posisi kredit, maka penjualan ini posisinya ada di kredit. Yang kedua, ketika menerima kembali barang yang sudah dijual, barang sudah dijual diterima kembali, maka gunakan akun yang namanya retur penjualan. Barang yang sudah dijual kembali lagi berarti barangnya bertambah. Barang bertambah ada di posisi debit, maka retur penjualan ini posisinya ada di debit. Yang ketiga, ketika kamu membeli barang dagang, maka gunakan nama akun pembelian. Ketika kamu membeli barang dagangan, berarti barang dagangannya bertambah. Barang dagang bertambah itu di posisi debit, maka pembelian ada di posisi debit. Yang keempat, mengembalikan kembali barang yang sudah dibeli. Ketika ada pengembalian kembali barang yang sudah dibeli, gunakanlah akun retur pembelian. Berarti barangnya dikembalikan, maka posisikanlah retur pembelian itu di posisi kredit karena barang dagangnya berkurang. Jika sudah paham posisi, selanjutnya menentukan lawannya. Jadi, ketika ada penjualan dan retur penjualan, dan posisi kreditnya adalah penjualan, maka debitnya hanya ada kas atau piutang dagang. Begitu pula retur penjualan. Retur penjualan jika sudah di posisi debit, maka kreditnya adalah kas atau piutang dagang. Tergantung kegiatan itu tunai atau kredit. Begitu pula ketika ada pembelian dan retur pembelian, maka lawannya, jika pembelian tidak ada di debit, maka kredit yang adalah utang dagang, ataupun retur pembelian. Ketika sudah ada di posisi kredit, maka debitnya utang dagang. Tergantung kegiatan itu secara tunai atau secara kredit. Yang terakhir, ketika ada pelunasan piutang atau utang, maka sebelum melakukan penjurnalan harus mengecek terlebih dahulu apakah ada retur penjualan atau retur pembelian, dan masih berlakukan potongan penjualan atau pembelian yang diberikan. Sekian dari saya atas penjelasan perusahaan dagang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.